Halo anak kelas 4. Selamat pagi semuanya. Kita kembali ketemu di pembelajaran tematik di tema 4H di subtema 3, yaitu bangga terhadap daerah tempat tinggalku. Oke, hari ini adalah subtema 3. Kita pertemuan terakhir ya. Karena kita hari ini akan membahas pembelajaran 5 dan 6. Oke, siapkan buku kalian, buku tema 4H kalian. Yang pertama, kita akan membahas pembelajaran bahasa Indonesia. Menjelaskan tokoh dan penokohan dalam teks cerita fiksi. Dalam sebuah cerita, terdapat tokoh utama yang dapat berperan sebagai protagonis, antagonis, dan tokoh tambahan. Tokoh protagonis memiliki watak atau sifat yang baik serta positif, sehingga banyak disukai oleh pembaca. Sedangkan tokoh antagonis memiliki watak yang jahat, negatif, dan berlawanan dengan tokoh protagonis. Kamu dapat mengidentifikasi tokoh antagonis atau tokoh protagonis setelah membaca suatu cerita sampai akhir. Nah, sekarang kalian bisa buka buku tema 4H kalian halaman 102. Di situ ada sebuah bacaan yang berjudul Kelinci Penakut Biang Kehebohan. Oke, kita akan membaca bacaan ini bersama-sama. Seekor kelinci hidup di dalam hutan. Rumahnya berada tepat di kaki sebuah pohon mangga. Saat sedang bersantai, ia iseng-iseng berpikir, jika tanah ini hancur, apa jadinya aku ya? Pada saat bersamaan, ada sebuah mangga jatuh di atas daun palem kering. Krak! Suaranya seperti tanah pecah. Kelinci kaget. Ah, tanah telah pecah. Bumi akan hancur. Lalu ia berlari sekencang-kencangnya menuruni gunung. Beberapa kelinci lain bertanya, ada apa? Tanah di sini mulai runtuh, kata si kelinci hutan. Akhirnya kelinci-kelinci itu pun ikut berlari. Hewan lain yang melihat kelinci-kelinci berlari menanyakan apa yang terjadi. Setelah tahu jawaban kelinci, mereka ikut lari. Tidak lama, seluruh hewan di dalam hutan berlarian menuruni gunung. Seekor singa muda yang pintar melihat kejadian itu. Ia mencegat hewan yang lain. Ada apa ini? Tanya singa. Tanah retak, bumi akan hancur, seru beberapa hewan. Siapa yang melihat tanah runtuh? Tanya singa lagi. Kelinci yang melihatnya, kata mereka. Benarkah tanah akan runtuh, Tuan? Kelinci. Ya, saat sedang bersantai, aku mendengar suara bumi runtuh. Jawabnya. Aku akan menyelidikinya. Kalian diam di sini, kata singa pada para hewan. Singa muda dan kelinci hutan pun berangkat. Ayo, tunjukkan padaku, kata singa. Kelinci menunjukkan tempat ia mendengar suara tanah runtuh. Namun, singa muda hanya melihat sebuah mangga jatuh di atas daun palem. Singa menunjukkan pada kelinci bahwa yang didengarnya bukan suara tanah runtuh, tetapi suara buah mangga yang jatuh di atas daun palem. Singa muda pun mengajak kelinci kembali ke kawanan hewan yang lain dan menceritakan duduk perkaranya. Semua hewan mencemooh kelinci yang penakut hingga membuat kehebohan. Kelinci pun tertunduk mengangguk. Oke, itu adalah bacaan dari yang berjudul Kelinci Penakut Biang Kehebohan. Sekarang kalian bisa buka buku tema 4H kalian halaman 103. Oke, di situ ada 3 pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama, tentukan tokoh protagonis dan antagonis dalam cerita tersebut. Tokoh protagonisnya adalah kelinci dan singa. Sedangkan tokoh antagonisnya hewan lain yang ada di hutan. Pertanyaan kedua,
jelaskan pesan moral yang dapat kamu simpulkan dari cerita tersebut. Yuk, apa yang dapat kita simpulkan pesan moralnya? Yaitu jangan jadi anak penakut. Ya, kalian tidak boleh jadi anak penakut. Kemudian, telitilah dahulu kebenaran suatu hal sebelum menyampaikannya kepada orang. Nah, itu adalah pesan moral pada bacaan kelinci penakut yang kedua. Sekarang untuk pertanyaan ketiga, buatlah ringkasan cerita tersebut menggunakan kalimatmu sendiri. Oke, untuk membuat ringkasan cerita dulu sudah memberikan kalian contoh ya. Jadi sekarang kalian pasti bisa membuat ringkasan cerita ya. Jadi kalian sekarang bisa ya mengerjakan nomor 3 untuk membuat ringkasan dari bacaan kelinci penakut yang kedua. Selamat mengerjakan. Oke, selanjutnya kita akan membahas pembelajaran PPKN. Dinda lihat itu dulu ya. Mana dong? Manfaat keragaman karakteristik individu. Keragaman masyarakat Indonesia juga tampak dalam pakaian daerah. Pakaian daerah digunakan pada acara-acara tertentu, seperti upacara adat dan hari besar nasional. Saat perayaan Hari Kartini atau Hari Kemerdekaan Indonesia, kita sering mengadakan pameran budaya dan penampilan budaya. Kegiatan ini sangat bermanfaat karena kita dapat mengenalkan kekayaan budaya yang beragam dan juga dapat menambah wawasan tentang keragaman pakaian adat Nusantara. Sekarang kita masuk ke pelajaran SPDP. Membuat gambar 3 dimensi. Terdapat 3 jenis bentuk benda yang biasanya dituangkan dalam bentuk gambar 3 dimensi. Yang pertama, bentuk benda kubistis. Gambar-gambar benda yang bentuknya menyerupai bangun kubus dan balok. Contohnya, gambar almari, gambar kursi, dan gambar meja. Yang kedua, bentuk benda silindris. Gambar benda-benda yang bentuknya menyerupai bangun silinder dan elips. Contohnya kaleng botol, gelas, dan kendi. Bisa juga vas bunga ya. Yang ketiga, bebas. Jadi gambar benda-benda yang bentuknya tidak teratur. Contohnya buah-buahan, di sini adalah contoh gambar buah apel, kemudian pohon, juga bisa gambar sayur-sayuran. Alat yang digunakan untuk menggambar 3 dimensi ada beberapa. Yang pertama yaitu pensil. Pensil yang digunakan untuk membuat sketsa adalah pensil yang keras seperti pensil HB. Selanjutnya, alatnya yaitu spidol warna dan drawing pen. Itu ada contohnya ya, drawing pennya seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah konte. Jadi konte itu seperti pensil namun lebih lunak dan berwarna hitam pekat. Jika kalian yang belum tahu bagaimana bentuknya konte, di situ ada gambarnya ya. Selanjutnya adalah cat. Cat yang digunakan adalah cat minyak atau cat tembok. Alat yang digunakan terakhir adalah krayon. Krayon ini bersifat padat dan lunak sehingga cocok untuk membuat gambar blok dan gradasi. Nah,
Nah, contoh cara menggambar 3 dimensi kalian bisa di halaman 100. Di situ ada langkah-langkah ya, langkah 1 sampai 6. Bagaimana cara menggambar 3 dimensi. Kalian bisa mencobanya di rumah. Oke? Selanjutnya, contoh karya 3 dimensi. Ini adalah contoh yang ada di buku kalian ya. Di buku halaman 105, di situ ada rumah dan hewan yang terbuat dari Play-Doh atau dari malam ya. Ada bunga dari kertas dan huruf indah ini terbuat dari kertas. Kemudian ada rumah-rumahan yang terbuat juga dari kertas. Ini adalah contoh karya 3 dimensi. Membuat benda 3 dimensi dari benda 3 dimensi memiliki ciri-ciri panjang, lebar, kedalaman, dan ruang. Salah satu karya 3 dimensi adalah diorama. Diorama ini adalah karya 3 dimensi yang dibuat untuk menggambarkan suatu pemandangan atau suatu kejadian. Diorama juga bisa disebut miniatur. Nah, ada contoh diorama tema peternakan. Kemudian diorama tema lingkungan. Dan yang terakhir adalah contoh diorama tema alam. Ya. Ini seperti tugas PLH yang sudah kalian kerjakan ya. Oke. Jadi pertemuan hari ini sudah selesai. Miss Devi ucapkan banyak terima kasih untuk perhatian kalian. Tuhan Yesus memberkati.